Satu, dua, tiga. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Sini Pak. Ini Pak. Pak sini Pak ya. Oke ya pelan-pelan. Halo. Ya. Perwakilan di Aceh dan di Jambi silakan kita untuk yang jelas kita kabar dan Kaltim sudah ya? Ya Sudah dimusnahkan. Jadi Jatim besok harus juga. Jatim besok setelah Lebaran. Pada prinsipnya rekan-rekan silakan ditanyakan kepada masing-masing penyidik. Kami ingin melakukan sesuatu yang betul-betul profesional dan transparansi, membangun kepercayaan publik bahwa kita betul-betul menangani narkoba ini tidak main-main dengan semua, baik itu jaringan maupun barang buktinya. Disaksikan dengan seluruh penegak hukum lainnya, Bea Cukai, kemudian jaksa yang yang nantinya akan melaksanakan proses penuntutan kita libatkan. Memang itu mekanisme seperti itu. Pak, ini berapa kasus? Ada di sini ada 12 ya, 12 kasus. Kan semuanya kan ada 14 kasus kalau tidak salah. 15 ya. 15 kasus. Di sini 12. Kepala ada Pak terkait yang di Bromo apa yang ada budget 3 hektar itu dari BNN sendiri? Ya kebetulan itu ditangani oleh Polda ya, Polda Jawa Timur. Ya artinya begini, kita terus melakukan pressure terhadap mereka. Kita punya kerjasama antara BNN, Polri, Bea Cukai, TNI, seluruh stakeholder yang atau instansi pemerintah yang dibayar pajak rakyat ini, kita harus betul-betul kerja semaksimal mungkin. Jadi apakah itu nanti ditangkap dan disita oleh Polri, disita oleh BNN, dan operasi-operasi di laut yang dilakukan oleh Angkatan Laut, TNI, operasi di perbatasan yang dilakukan oleh TNI, itu semua adalah bentuk daripada komitmen kita dan kolaborasi yang baik yang dilakukan oleh seluruh instansi pemerintah. Pak, mengantisipasi yang laut dari BNN sendiri ada upaya? Ya, kita terus berupaya mencari solusi terbaik, strategi-strategi yang sudah kita gunakan, kita evaluasi lagi efektif atau tidak, lalu kemudian kita juga mencoba untuk berkoordinasi dengan intelijen lain, baik dari TNI, Polri, kemudian BIN, kami juga libatkan. Beberapa hari lalu kami sudah terus berkoordinasi dengan rekan-rekan dari BIN, karena seperti yang Pak Presiden katakan, untuk menghadapi organized crime yang melibatkan jejaring yang luas, ya satu-satunya adalah penguatan intelijen. Intelijen di sini adalah kemampuan mengumpulkan informasi, kemudian adanya analisis yang kuat, maka kita bisa menemukan bagaimana pola-pola pergerakan, modus operandi, dan lain-lain. Dan silakan mereka mau melakukan inovasi-inovasi, trik-trik untuk mengelabui penyidik dan intelijen, kita siap untuk menghadapi mereka. Kemudian Pak, siapa komplotannya, apakah ada kaitannya dengan sindikat-sindikat? Ya, sindikat narkoba ini kan banyak sekali. Jadi tugas kita adalah bagaimana kita memetakan
pola distribusinya, kemudian demand-nya di mana, karena narkoba itu walaupun jejaringnya berbeda, sumbernya kan pasti sama. Kita lihat di Myanmar, di Afghanistan, di Amerika Latin, lalu di Indonesia kan basisnya adalah tumbuhan, kita udah tahu dari mana dia datang. Lalu kemudian yang penting kita bagaimana trace pola distribusinya. Jadi siapapun mereka, kita siap menghadapi mereka. Itu lain Pak. Saya tidak tahu persis ya, tidak tahu persis mekanisme legislasi yang sedang mengurus undang-undang ini. Namun bagi saya, yang pertama moral standing saya bahwa siapapun negeri ini harus terlibat dalam seluruh aspek kehidupan, baik itu TNI, Polri, BIN, bea cukai, kejaksaan, semuanya punya peran masing-masing. Lalu kemudian termasuk masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat. Tidak ada batasan untuk melibatkan siapapun, tapi yang terpenting adalah perannya, ruang lingkup operasinya. Itu yang menjadi kalau saya ditanya bagaimana pelibatan semua, saya melibatkan semua kok. Saya ketemu sama sebagian orang, tapi kan perannya masing-masing udah jelas dalam bingkai Undang-Undang Dasar, Tap MPR dan lain-lain, semua sudah terang benderang di sini. Dan kita serahkan kepada DPR untuk melanjutkan sesuai dengan, dan saya yakin bapak-bapak yang ada di DPR sana sudah sangat paham betul dengan status peran dan bagaimana hukum itu harus dibangun. Berarti penegasan saja Pak, perwira TNI untuk masuk ke BNN berarti Bapak menyetujui atau bagaimana? Kita udah punya di BNN, karena ada syaratnya juga di undang-undang kita kan. Kepala BNNK Cimahi dan Malang sudah ada. Ada ya? Oke, terima kasih Bapak. Kegiatan ini untuk apa Pak? Ada berapa kasus nih Pak? Oh, yang sekarang ini Pak? Dari mana sih? Ada pengungkapannya ada 15 kasus. 15. Kemudian sekarang saat ini kita musnahkan 12 kasus. 12 kasus dengan barang bukti kita ketahui bersama tadi, ganja sekitar 720 kilo, sabu 122 kilo, ekstasi 4.000, dan juga ada dimusnahkan di Aceh dan di Jambi, juga di Kalimantan Barat. Ini yang kita laksanakan di pusat. Jadi tanggal 3 Maret kemarin kita ekspos rilis, sekarang kita ekspos musnah untuk transparansi pertanggungjawaban Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia kepada masyarakat. Jadi tidak ada pikiran-pikiran negatif tentang barang bukti yang disita diapain. Kita lihat semuanya transparansi di sini, dihadiri rekan wartawan, dihadiri oleh rekan-rekan dari LSM, juga penggiat-penggiat anti narkoba, juga dari wartawan, juga dari kejaksaan yang nangani, juga dari bea cukai yang nangkap. Jadi itu yang harapan kita, pertanggungjawaban kami BNN kepada masyarakat Indonesia. Berarti yang kemarin tanggal 3 ini rilisnya ya Pak, kemarin ya Pak? 3 Maret lengkapnya. Bersama Menko Polhukam itu ya Pak? Iya, iya. Terima kasih ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.